Guys, cuaca ekstrim kembali menyapa Kabupaten Bulukumba dengan cara yang tidak ramah. Pada Minggu 1 Februari, hujan deras yang turun sejak siang hingga sore hari disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah dan memicu kepanikan warga. Dalam waktu yang singkat, aktivitas warga lumpuh, akses jalan terganggu, dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Meski tidak menelan korban jiwa, peristiwa ini tentu saja meninggalkan satu pesan penting. Bulukumba sedang berhadapan dengan resiko iklim yang semakin nyata. Di Desa Sipaenrek, Kecamatan Kindang, pohon-pohon besar tumbang akibat terpaan angin, menutup jalan dan menghambat mobilitas warga. Kondisi serupa terjadi di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, di mana atap rumah warga terangkat dan rusak. Sementara di Borongjatie, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, sebuah tenda pelaminan roboh di tengah persiapan acara pernikahan, memaksa warga menyelamatkan diri dari hempasan angin dan hujan. Dampak juga dirasakan di Batuasang, Kecamatan Herlan, menegaskan bahwa bencana ini bersifat menyebar dan tidak terlokalisasi. Kejadian ini bukan sekedar cerita tentang cuaca buruk. Ia adalah gambaran nyata bagaimana perubahan pola iklim mulai menekan kehidupan warga hingga ke tingkat desa. Bulukumba dengan bentang wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang masih didominasi bangunan semi permanen tentu memiliki kerentanan yang tinggi terhadap hujan ekstrim dan angin kencang. Ketika intensitas hujan meningkat dan angin bertiup lebih kuat dari biasanya, risiko bencana menjadi tak terhindarkan. Guys, data iklim menunjukkan bahwa kejadian semacam ini bukanlah anomali. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat adanya peningkatan kejadian hujan ekstrim di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Curah hujan maksimum harian cenderung meningkat. Sementara hujan dengan durasi singkat namun intensitas tinggi kini lebih sering terjadi. Fenomena ini berkaitan dengan pemanasan global, di mana atmosfer yang hangat mampu menampung lebih banyak uap air lalu melepaskannya dalam bentuk hujan lebat secara tiba-tiba. Selain itu, interaksi fenomena iklim global seperti La Nina dan Julian Oscillation atau MJO dan dinamika Indian Ocean Dipole atau IOD turut memperkuat pembentukan awan hujan di Indonesia Timur termasuk di Sulawesi Selatan. Ya, dalam konteks ini hujan deras dan angin kencang yang melanda Bulukumba tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pola cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi di berbagai daerah. Namun yang patut menjadi sorotan adalah kesiapan kita dalam menghadapi kondisi tersebut. Setiap bencana terjadi, respon darurat memang bergerak cepat. Pohon tumbang dievakuasi, jalan dibersihkan, dan kondisi kerusakan didata. Pemerintah dan aparat di lapangan patut diapresiasi atas kerja cepat ini.
Akan tetapi, respon semacam ini masih bersifat reaktif, datang setelah kerusakan terjadi. Masalah mendasar justru terletak pada upaya pencegahan yang belum optimal. Pohon-pohon tua yang rawan tumbang di sepanjang jalan desa dan kabupaten masih banyak yang belum dipangkas. Bangunan rumah terutama di wilayah pedesaan seperti Kindang dan Herlang belum dirancang untuk menahan terpaan angin kencang. Sistem peringatan dini cuaca ekstrim seringkali belum dipahami secara luas oleh masyarakat, sehingga peringatan tidak terlalu diikuti dengan tindakan mitigasi yang tepat. Di sisi lain, masyarakat juga tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawab kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan, memperkuat bangunan serta sigap terhadap informasi cuaca masih perlu ditingkatkan. Bencana bukan semata urusan pemerintah. Ia adalah persoalan bersama yang menuntut partisipasi semua pihak. Tentu kita sepakat itu guys ya. Peristiwa cuaca ekstrem di Bulukumba kemarin seharusnya menjadi momentum reflektif. Jika hujan deras dan angin kencang kini menjadi kejadian yang semakin sering terjadi, maka kewaspadaan harus menjadi kebiasaan baru. Adaptasi terhadap perubahan iklim tidak lagi bisa ditunda atau diperlakukan sebagai wacana abstrak. Ia harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nyata, perencanaan wilayah yang matang, serta edukasi keberlanjutan bagi masyarakat. Bulukumba telah menerima peringatan lengkap dengan lokasi dan tampak jelas dampaknya. Dari Kindang hingga Gantaran, dari ujung Bulu hingga Herlang, pertanyaannya kini bukan lagi apakah cuaca ekstrim akan kembali terjadi, melainkan sejauh mana kita siap ketika benar-benar datang lagi. Alam telah berbicara, tugas kita lah untuk mendengarkan, belajar, dan bertindak sebelum peringatan berikutnya berubah menjadi bencana yang lebih besar. Demikian, terima kasih.